Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu tentang struktur dan karakteristik kurikulum 2013 pada jenjang SMP. Dengan kelompok kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Kadri Maweni sebagai pemateri pertama, yang kedua Ratni Marupe, yang ketiga Jilian Patricia Belseran, keempat Milbur Garuban, 5 Waode Isnawati, 6 Korlina Ance Sedubun, dan yang ketujuh Dewi Maartwe. Kita masuk pada materi kita yaitu struktur kurikulum 2013 pada jenjang SMP. Struktur kurikulum 2013 ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kompetensi inti, yang kedua, mata pelajaran, yang ketiga, beban belajar, yang keempat, muatan pelajaran, yang kelima, kompetensi dasar, dan yang keenam, indikator, ketujuh, silabus. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenan dengan keagamaan. Dalam hal ini kompetensi inti 1, sikap sosial, kompetensi inti 2, pengetahuan, kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan atau kompetensi inti 4. Keempat kelompok ini menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Berikut kompetensi inti pada jenjang SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Untuk kelas 7, KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini toleransi dan gotong royong,
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan, dalam hal ini faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kelas 8, KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan dalam hal faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kelas 9, KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan dalam hal faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret. Dalam hal ini yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Materi selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang berikut. Yang kedua, mata pelajaran. Struktur selanjutnya yaitu tentang mata pelajaran. Di mana mata pelajaran beserta alokasi waktunya untuk jenjang SMP. Di sini kita lihat ada tabel. Tabel itu ada beberapa mata pelajaran beserta alokasi waktunya. Untuk mata pelajaran untuk kelompok A itu 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Bahasa Inggris. Untuk kelompok B, 1. Seni budaya, 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan,
3 prakarya. Nah, dari mata pelajaran itu masing-masing mempunyai alokasi per minggu. Untuk kelompok A, untuk kelas 7, pendidikan agama dan budi pekerti ini alokasi waktu per minggunya itu 3 jam. Pendidikan Pancasila kewarganegaraannya itu 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Berikutnya itu untuk kelas 8 alokasi waktu per minggu untuk mata pelajarannya itu pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Yang berikutnya untuk kelas 9, alokasi waktunya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, dan bahasa Inggris 4 jam. Itu mata pelajaran untuk kelompok A beserta alokasi waktu per minggu. Sudah untuk mata pelajaran kelompok B, seni budaya, untuk kelas 7 itu 3 jam, untuk kelas 8 3 jam, untuk kelas 9 3 jam. Sudah mata pelajaran kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi waktu per minggu untuk kelas 7 itu 3 jam, untuk kelas 8 3 jam, untuk kelas 9 3 jam, dan yang terakhir prakarya. Alokasi waktu per minggunya untuk kelas 7 itu 2 jam, kelas 8 2 jam, dan kelas 9 2 jam. Jadi jumlah keseluruhan alokasi waktu per minggu untuk kelas 7 itu 38 jam, kelas 8 38 jam, dan kelas 9 38 jam. Jadi masing-masing kelas itu alokasi waktu per minggu adalah 38 jam. Ya, untuk keterangannya itu untuk mata pelajaran seni budaya ini di dalamnya itu memuat bahasa daerah. Yang berikut terdapat kegiatan ekstrakurikuler sekolah menengah pertama atau SMP. Antara lain itu pramuka. Pramuka di mana merupakan ekstrakurikuler yang wajib, terus usaha kesehatan sekolah, dan palang merah remaja. Ini tidak dimasukkan ke mata pelajaran karena ini termasuk hanya sebuah kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak dimasukkan dalam tabel mata pelajaran. Terus kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, unit kesehatan sekolah, palang merah remaja, dan yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkret. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. Yang berikut untuk mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, di mana itu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok B itu yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan prakarya. Dan kesehatan merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikutnya, untuk bahasa daerah sebagai muatan lokal yang tadi dimana masuk di dalam mata pelajaran seni budaya. Sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya, atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu
untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Yang berikut, sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap mata pelajaran adalah relatif, di mana guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang berikut, jumlah alokasi waktu jam pelajaran setiap kelasnya merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi khusus untuk mata pelajaran di MTS dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah, perlu kita ketahui bahwa beban belajar itu merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Nah, beban belajar itu juga dia memiliki cara untuk menetapkan penetapan pada beban belajar tadi. Nah, untuk cara menetapkan beban belajar pada kurikulum 2013 itu dia meliputi 2 aspek. Yang pertama itu beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SMP atau MTS itu dia berlangsung selama 40 menit. Nah, jadi dia pertatap muka per jam itu setiap tatap muka per jam itu dia hanya berlangsung selama 40 menit. Kemudian waktu untuk penugasan struktur dan kegiatan mandiri bagi siswa pada SMP atau MTS itu dia hanya maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kita bisa lihat pada contohnya itu pada tabel di bawah ini. Nah, kita bisa lihat di situ untuk kelas 7, 8, dan 9 itu jumlah alokasi waktu per jam untuk setiap kali tatap muka itu dia 38 jam dalam per minggu. Kita bisa lihat di situ. Dia 38 jam per minggu, dan juga dia itu dikelompokkan atas mata pelajaran itu dikelompokkan atas 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok A, bisa kita lihat di situ. Kemudian kelompok B juga. Nah, dan di pada beban belajar ini dia tuh tidak hanya dibuat begitu saja aturan-aturannya. Jadi dia memiliki pokok-pokok aturan peraturan itu dalam membuat beban belajar tadi pada kurikulum 2013. Nah, pokok-pokok aturannya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yakni yang pertama dia itu meliputi seluruh mata pelajaran yang berjumlah 38 jam per minggu. Nah, jadi tidak begitu saja ditetapkan waktunya untuk pembelajaran per minggu yaitu 38 jam, tetapi dia 38 jam ini dia sesuai dengan pokok-pokok aturan pada oleh Menteri Kebudayaan itu pada kurikulum 2013, yakni yang tadi baru saya jelaskan meliputi mata pelajaran berjumlah 38. Baik, selanjutnya materi muatan pelajaran. Muatan pelajaran terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A, yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti dengan jumlah 3 jam per minggu. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan jumlah 3 jam per minggu. Yang ketiga, bahasa Indonesia dengan jumlah 6 jam per minggu. Yang keempat, matematika dengan jumlah 5 jam per minggu. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam dengan jumlah 5 jam per minggu. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial dengan jumlah 4 jam per minggu. Dan yang ketujuh, bahasa Inggris dengan jumlah 4 jam per minggu. Selanjutnya kelompok B. Kelompok B terdiri dari 3, yaitu yang pertama, seni budaya dengan jumlah 3 jam per minggu. Yang kedua, pendidikan jasmani
olahraga dan kesehatan dengan jumlah 3 jam per minggu. Yang ketiga, prakarya dan informatika dengan jumlah 2 jam per minggu. Jumlah jam belajar per minggu sebanyak 40 jam pelajaran. Mungkin saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Ya, kita masuk pada part yang berikutnya, yaitu kompetensi dasar. Definisi dari kompetensi dasar itu merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dilakukan atau dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi. Yang berikut contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirangkum menjadi salah satu kompetensi. Di sini merupakan satu contoh, misalkan kompetensi yang pertama itu agama, yang kedua kompetensi dasar untuk pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia, yang keempat kompetensi dasar untuk matematika, yang kelima kompetensi dasar untuk ilmu pengetahuan alam, yang keenam kompetensi dasar untuk ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh kompetensi dasar untuk bahasa Inggris, yang kedelapan kompetensi dasar seni budaya, yang ke-9 kompetensi dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ke-10 adalah kompetensi dasar prakarya. Kompetensi inti pada pendidikan agama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kayak pertama, sementara kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah menerima hanya Allah yang dapat mempunyai dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan Kristus. Nah, selanjutnya itu mengenai indikator. Nah, indikator ini dia merupakan penanda kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang dapat teramati baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun aspek keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan teramati. Nah, jadi indikator dia merupakan pengembangan dari kompetensi dasar suatu mata pelajaran, dan dia menggunakan kata kerja operasional yang kata kerja operasional tersebut harus dapat diukur, dapat diuji, dan bisa menggambarkan ketercapaian dari tujuan suatu pembelajaran. Kemudian yang berikut itu mengenai acuan pengembangan indikator. Nah, ada 5 acuan. Yang pertama yaitu kata kerja operasional atau KKO indikator, dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, dan bukan sebaliknya. Nah, jadi kata kerja operasional dia bisa disusun dari tingkatan yang lebih mudah dimengerti oleh peserta didik sampai dengan tingkatan yang lebih sulit yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis oleh seorang siswa. Kemudian yang kedua yaitu dapat mempertimbangkan konsep tingkatan berpikir kognitif taksonomi Bloom, yaitu meliputi C1 sampai C6, di mana C1 itu mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan, atau dapat mempertimbangkan hasil revisi Anderson dan Krathwohl pada 2001. Kemudian yang ketiga itu
kata kerja operasional pada kompetensi dasar benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada pada kata kerja operasional indikator. Kemudian yang keempat yaitu urutan kata kerja operasional indikator mengikuti tahapan aluran berpikir berdasarkan tingkat kesukarannya. Dan yang terakhir yaitu kata kerja operasional dalam indikator harus dapat diukur dan diamati. Kemudian yang ketiga itu mengenai mekanisme pengembangan indikator. Ada 5, yaitu yang pertama menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pada mekanisme pertama ini dia merupakan langkah pertama dalam pengembangan indikator. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan sebagai standar secara nasional, sehingga sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Nah, tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Nah, kata kerja operasional pada tingkat pengetahuan tuh dia lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Nah, tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan dalam pendidikan. Nah, dalam menganalisis ini dia berhubungan dengan mencari keterangan. Nah, sehingga ada 3 hal dalam mencari keterangan ini. Yang pertama itu mendeskripsikan, memproses, dan menerapkan dan mengevaluasi. Nah, untuk mendeskripsikan dia meliputi menyebutkan kembali, melengkapi, mendaftar, mendefinisikan, menghitung, mengidentifikasi, menceritakan, dan menamai. Kemudian yang kedua memproses itu dia meliputi mensintesis, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti atau melakukan eksperimen, menganalogikan, mengurutkan, mengkategorikan, menganalisis, membandingkan, mengklasifikasi, menghubungkan, membedakan, dan mengungkapkan sebab. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan dan mengevaluasi. Dia meliputi menerapkan suatu prinsip, membuat model yang baru, kemudian mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, memprediksi, membuat hipotesis atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, meramalkan kejadian alam, menggeneralisasikan, mempertimbangkan atau memungkinkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, membayangkan atau mengimajinasikan, merancang, menciptakan, dan membuat dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Mekanisme yang kedua yaitu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, dalam pengembangan indikator ini kita mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah karena indikator dia menjadi titik acuan dalam penilaian. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran adalah meliputi 1. Kelompok mata pelajaran aspek yang dinilai itu agama dan akhlak mulia. Itu pendidikan agama, dia masuk dalam aspek afektif dan kognitif. Kemudian yang kedua yaitu kewarganegaraan dan kepribadian atau pendidikan kewarganegaraan, dia masuk pada aspek afektif dan kognitif juga. Kemudian yang ketiga ada jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjas orkes, dia masuk dalam aspek psikomotorik dan afektif serta kognitif. Kemudian yang keempat ada estetika seni budaya, dia masuk dalam aspek afektif dan psikomotor. Dan yang kelima yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, IPS, IPA, bahasa, dan TIK yang dia masuk dalam aspek afektif, kognitif, dan
psikomotor. Nah, yang kedua yaitu sesuai karakter mata pelajaran dia, setiap mata pelajaran dia memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran tersebut dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan suatu indikator. Nah, karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analisis logis. Nah, sehingga seorang guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan dalam mengembangkan indikator. Nah, pengembangan indikator dia memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam dalam suatu proses pendidikan. Nah, peserta didik dia memiliki keragaman dalam intelijensi maupun gaya belajarnya. Oleh sebab itu, indikator yang dikembangkan itu selayaknya mampu mengakomodir keragaman peserta didik tersebut. Nah, peserta didik dengan karakteristik unik visual verbal atau psikokinestetik selayaknya diakomodir dengan penilaian yang sesuai dengan kompetensi siswa yang dapat terukur secara proporsional. Nah, sebagai contoh dalam mata pelajaran fisika terdapat indikator sebagai berikut. Misalnya yang pertama itu membuat model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr dengan menggunakan bahan kertas, styrofoam, atau lilin mainan. Kemudian yang kedua yaitu memvisualisasikan perbedaan model atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, dapat dilihat bahwa indikator yang pertama tidak mengakomodir keragaman karakteristik peserta didik karena siswa dengan intelijensi dan gaya belajar visual verbal dapat mengekspresikan melalui cara lain, misalnya lukisan atau puisi. Nah, karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator karena target pencapaian sekolah itu dia tidak sama. Nah, sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator yang lebih tinggi. Nah, termasuk sekolah bertaraf internasional dapat mengembangkan indikator dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mengkaji tuntutan kompetensi sesuai rujukan standar internasional yang digunakan dan yang sudah ada. Nah, sekolah dengan keunggulan tertentu itu juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sebuah indikator. Kemudian yang mekanisme yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Nah, penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, peserta didik dia mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya termasuk dalam tingkat potensi yang diraihnya. Nah, indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme dalam merumuskan indikator. Nah, dalam merumuskan indikator itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kemudian yang kedua yaitu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, indikator harus dia mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga itu indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat yaitu rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek yaitu tingkat kompetensi dan mata pelajaran. Yang kelima yaitu indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga dia dapat menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Misalnya contoh kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersaji dalam lampiran 1. Kemudian
Yang keenam yaitu rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir yaitu mekanisme dalam mengembangkan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian dia merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk disajikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator pada suatu instansi pendidikan. Dengan demikian, indikator penilaian dia bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Nah, setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Jadi, instrumen penilaian yang berupa tes itu dia harus sesuai dengan indikator penilaian agar tujuan pencapaian itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya itu indikator penilaian dia menggunakan kata kerja operasional yang lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, rumusan indikator penilaian dia memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan penilaian hasil karya atau produk, dan juga termasuk penilaian diri. Melanjutkan penjelasan pada bagian ke-7 terkait dengan silabus. Ya, silabus merupakan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembelajaran yang mana berisikan sejumlah kompetensi dasar dari suatu mata pelajaran yang harus dikuasai siswa setelah siswa tersebut lulus dari suatu mata pelajaran. Nah, pada silabus yang berbasis kompetensi dasar memuat beberapa komponen. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang dimaksud di sini adalah berisikan nama mata pelajaran yang diajarkan, jenjang kelas di mana mata pelajaran tersebut diajarkan, dan semester di mana standar kompetensi harus dikuasai siswa melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penyebaran dan pengurutan standar kompetensi, di mana guru harus benar-benar memahami bahwa kegiatan pembelajaran diupayakan dengan tujuan agar siswa dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tidak dapat terlepas dari karakteristik materi keilmuannya. Yang ketiga, penentuan kompetensi dasar dan indikator, di mana untuk setiap standar kompetensi memiliki cakupan yang luas yang perlu dijabarkan lebih spesifik dan operasional ke dalam kompetensi dasar. Nah, dalam penjabaran standar kompetensi menjadi kompetensi dasar didasarkan atas struktur keilmuan. Oleh karena itu, setelah tema persoalan ditetapkan, maka langkah selanjutnya ialah membuat peta konsep yang komprehensif yang terkait dengan tema persoalan tersebut agar dapat dengan mudah dirumuskan kompetensi dasar yang tercakup di dalamnya. Yang keempat yaitu penentuan materi pokok, di mana pada materi pembelajaran yang ditentukan oleh pusat adalah materi pokok. Nah, materi pokok tersebut harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraiannya atau submateri pokok agar di dalam silabus yang disusun dapat dilihat kelulusan dan kedalamannya, sehingga menjadi materi esensial untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima yaitu pemilihan pengalaman belajar, di mana dalam pengembangan silabus, guru harus memilih pengalaman pembelajaran yang sesuai yang mendukung penguasaan kompetensi dasar. Nah, pengalaman pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam bentuk kerja nyata siswa yang dilakukan dalam rangka belajar. Pengalaman belajar yang dipilih adalah pengalaman belajar
yang akan dilakukan baik di dalam kelas, di laboratorium atau lapangan, maupun dalam bentuk kegiatan di rumah yang pada dasarnya dinilai mampu untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar yang ditargetkan. Yang keenam, pemilihan sumber bahan. Untuk pemilihan sumber bahan, hendaknya diupayakan selengkap mungkin agar siswa mampu memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak. Sumber bahan dapat berupa sumber primer atau objek, langsung atau bahan dan alat untuk kegiatan, bahan sekunder berupa buku, film, gambar, dapat pula berupa alat peraga. Yang ketujuh, alokasi waktu. Untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan, sudah ada jatah per minggu dan dalam satu semester terdapat 15 minggu efektif. Maka dengan demikian, alokasi untuk satu semester sudah dapat diperhitungkan. Yang kedelapan, acuan penyusunan silabus. Dalam menyusun atau mengembangkan silabus, hendaknya dicantumkan sumber pustaka yang dijadikan acuan, baik sebagai acuan dalam menentukan langkah-langkah penyusunan silabus maupun untuk menentukan karakteristik dan cakupan atau ruang lingkup keilmuannya. Berikut adalah format dari silabus yang memuat beberapa komponen juga. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, di mana merupakan penjabaran dari standar kompetensi yang telah dirumuskan oleh pusat atau diperkaya rumusan, atau bisa juga diperkaya rumusan dari guru bila hal itu memungkinkan. Yang kedua yaitu materi pokok yang sudah ditentukan dari pusat disertai dengan uraian berupa submateri. Yang ketiga, pengalaman belajar, di mana memuat aktivitas yang merupakan alternatif terpilih sebagai pengalaman siswa agar siswa tersebut dapat menguasai kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian, di mana memuat contoh indikator yang menjadi penanda bahwa kompetensi dasar tersebut telah dikuasai. Dan ada penilaian dalam dua jenis, yaitu teknik dan bentuk instrumen. Untuk teknik yaitu memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian, dan bentuk instrumen memuat bentuk instrumen yang sesuai dengan teknik penilaian. Kemudian ada sumber bahan, di mana memuat pencantuman jenis sumber bahan yang digunakan oleh siswa. Dan juga yang terakhir ada alokasi waktu, yang memuat waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Kemudian karakteristik K13. Ya, baik. Materi yang berikut yaitu tentang karakteristik kurikulum 2013. Di dalam karakteristik kurikulum 2013 dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dalam proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Ia